Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Jamal TV, jaringan Mata Melambang TV. Kita bincang-bincang dengan pelaku sejarah reformasi di Desa Sugiwaras. Ini dengan Mas Abid Suheb. Ini dulu ceritanya gimana Mas Abid? Karena pernah ada cerita sejarah bahwa reformasi pemerintahan desa di Desa Sugiwaras, Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan itu waktu kepemimpinan Kepala Desa Pak Muhaimin. Iya. Nah, itu dulu awalnya ada apa di kepemimpinan Pak Muhaimin sehingga muncul teman-teman lawan gerakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu pelaku sejarah gerakan masyarakatan yang dinamakan Korem Paras. Waktu itu sebenarnya saya adalah orang yang terakhir dimasukkan dalam tim Korem Paras itu. Korem Paras itu apa? Jadi kelompok reformasi pemuda Sugiwaras sebenarnya itu. Pencetus dari Korem Paras sendiri itu adalah Mas Gusnul Bulu dan Mas Arofik almarhum kepala desa kita. Nah, itu pencetusnya. Setelah itu dikembangkanlah, jadi dikembangkan merekrut pemuda-pemuda yang saat itu berpotensi dan mau memikirkan Desa Sugiwaras. Memang kalau saya Tahun lihat berapa itu? kurang lebih tahun 98-99 itu ya, kurang lebih itu. Saya pastinya sudah lupa, tapi saya masih ingat komitmen-komitmen yang dibuat oleh teman-teman gitu. Salah satu komitmen yang sangat saat ini membuat hati saya luka marah dan kecewa itu adalah semua anggota Korem Paras itu tidak punya niat, tidak punya keinginan, bahkan tidak boleh untuk menduduki atau menjabat perangkat desa yang orang-orang ini istilahnya itu kita demo waktu itu. Tapi kenyataannya berselang waktu ternyata mereka ada kepentingan yang luar biasa. Sampai ada yang jadi kepala desa, ada yang kasum dan sebagainya itu. Jadi termasuk Mas Fauzi juga ya itu ya? Iya, Mas Fauzi itu salah satu anggota Korem Paras waktu itu, dan mereka Mas Fauzi itu begitu getolnya bicara tentang komitmen. Tapi komitmen itu dia langgar sendiri. Itu membuat hati saya luka. Jadi ketua BPD itu ya? Bukan itu aja, ternyata dia itu mencalonkan kasum dan sebagainya. Padahal dalam perjanjian kita secara internal di Korem Paras itu tidak boleh anggota Korem Paras itu mencalonkan diri atau dicalonkan waktu itu untuk jadi perangkat desa di Desa Sugiwaras. Siapa saja yang melanggar? Banyak Mas. Jadi di situ itu Korem Paras itu kan memang struktur intinya itu hanya 9 orang. Saya sebutkan koordinatornya Mas Gusnul Bulu, Mas Arofik, terus di situ ada Pak Harto, Pak Soeharto, almarhum Sarifudin. Di situ ada Pak Mujiono, ada Pak Munali, ada Pak Kasir Mustafa, ada Pak Alimin, ada saya sendiri, dan yang satu saya lupa siapa ya itu ya. Mas Ilham ikut nggak? Dari rentetan itu semua termasuk Pak Kades PJ ini mantan kepala dusunnya almarhum di Grogol. Semua elemen masyarakat itu terlibat sebenarnya, termasuk Pak Ilham juga terlibat. Tapi menurut saya inilah pelanggaran yang saya tidak bisa mentolerir gitu loh. Karena sebagai seorang yang memegang teguh komitmen, saya sangat kecewa sekali. Waktu itu mahasiswa kan Mas ya? Saya baru lulus Mas, dari itu baru lulus dan saya mulai menata pekerjaan. Tiba-tiba saya di Surabaya dihubungi oleh Pak Soeharto Sarifudin, Mas tolong Mas desa ini dibantu ditata. Saya pikir waktu itu penataan itu benar-benar murni gitu loh. Memang saya melihat ada beberapa faktor sehingga Desa Sugiwaras ini perlu ditata.
kayak pembagian bengkok desa yang dulu itu kaur kesra nggak ada, kaur keuangan nggak ada, hanya didominasi beberapa kaur gitu. Itu yang kita mau tata rapi. Nah, setelah tertata rapi, benar-benar saya menata baik bersama teman-teman. Ternyata teman-teman itu berkhianat juga terhadap komitmen itu gitu loh. Jadi Korem Paras itu waktu itu menjatuhkan kepala desa Sugi Waras yang waktu itu jabat komitmen. Ya intinya itu begitu sebenarnya waktu itu. Jadi kalau saya lihat dan saya analisa setelah pasca Korem Paras itu menjalankan itu, sebenarnya tidak ada yang substansial sebenarnya mereka itu di demo. Kenapa? Karena sebenarnya yang dijatuhkan itu adalah orang-orang yang sudah udur setelah usia. Jadi memasuki pensiun memang gitu loh. Bukan kadesnya ya maksudnya waktu itu, bukan kades Muhaiminnya yang mau dijatuhkan. Sebenarnya Pak Kades Muhaimin ini kalau menurut saya waktu itu menjadi target juga dari kita. Cuma kita mencari celah dari kesalahan beliau itu nggak ketemu waktu itu. Tidak ketemu karena memang dia menjalankan itu sesuai dengan tugas dan fungsinya waktu itu, Mas. Itu. Terus apa itu? Sebenarnya waktu itu perjanjiannya itu tertulis apa enggak, Mas? Waktu itu perjanjian tertulis. Tidak akan mencalonkan itu. Tertulis, Mas, tertulis. Apa dokumennya masih ada? Lah, dokumen itu dibawa oleh Pak Kusnu Kulub dan Pak Arofik waktu itu. Karena itu tertulis sekali waktu itu rapat besar 3 hari menjelang adanya demo. 3 hari menjelang adanya demo. Dan jujur sebagai mantan orang yang terlibat dalam Korem Paras, saya sangat kecewa walaupun saya sedikit bangga bisa menata desa saya, tapi ternyata banyak di antara kita itu yang berkhianat terhadap komitmen itu. Setelah perjuangan selesai dikhianati oleh banyak orang, iya. Nah, terus yang sudah berkomitmen itu siapa saja yang melanggar setelah gerakan itu selesai? Kalau saya ini setelah pasca itu saya analisa, ya memang ada beberapa orang termasuk Pak Rofik sendiri. Pak Rofik nyalon kades 2 Tadi kali. kades 2 kali, ternyata ada kepentingan semacam itu. Mas Fauzi sendiri yang janji menata desa malah menghancurkan desa saat ini. Sebenarnya kondisi desa saat itu dengan sekarang jauh, Mas. Lebih kondusif dulu. Sekarang ini kayak sudah nggak punya apa-apa desa Sugi Waras ini. Pembangunan nggak ada, semuanya nggak ada, parah gitu loh. Terus siapa saja selain Terus itu? ada waktu itu Pak Kojim itu juga sama ngomong kayak begitu. Waktu itu kalau Pak Ilham itu tidak terlibat secara praktis, tapi dia itu ikut dalam gerakan itu. Ikut bersama gerakan. Iya. Tapi semuanya banyak yang melanggar tadi ya. Iya, melanggar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat sebagai catatan-catatan sejarah di Desa Sugi Waras. Semoga bisa menjadi pelajaran kita bersama. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.